Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan ini kita akan masuk ke dalam proses review literatur. Di proses review literatur kita bagi menjadi 3 minggu. Sekarang sudah minggu ke berapa, Bu? 6 ya? Berarti 6, di minggu ke-6 sekarang review sampai nanti di minggu ke-8. Dan nanti kalian, ya kan karena tidak ada UTS dan UAS ya, berarti kita langsung lanjut saja kuliahnya seperti itu. Walaupun juga nanti ada minggu tenang, tapi saya tidak menganggap minggu tenang itu ada, tapi kita akan pergunakan nanti untuk asinkronus. Jadi nggak ketemu di Zoom, tapi kalian belajar seperti itu. Di minggu lalu, kita sudah mengarahkan Anda untuk mulai menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan curiosity tentunya dari tema yang Anda ambil. Nah, dari pertanyaan tersebut, saya sudah buatkan challenge dan tidak tahu apakah sudah dikerjakan atau tidak. Nanti saya minta bantuan Pak Varian untuk periksa cepat saja, Pak. Apakah mengumpulkan atau tidak, gitu. Tapi kalau Anda benar-benar mengerjakan apa yang kami arahkan, tentunya saat ini Anda minimal di kepala sudah tahu basic atau fundamental dari tema riset yang kalian mau ambil. Apakah dugaan saya benar atau tidak nih? Sok silakan teman-teman berkomunikasi dengan kami. Gimana? Jadi tambah mulai terbuka atau tambah malah tertutup ilmunya? Ya, mulai terbuka, Pak. Mulai terbuka. Pak. Banyak pertanyaannya yang kalian temukan. Ya, lumayan, Pak. Ya. Kalau nggak salah kemarin tuh ada 10 lebih, 11 kalau nggak salah. Oke, sip, good. Kemudian Muhammad Jariah gimana? Sudah, Pak. Udah dibuat, alhamdulillah ada, Pak. Cuman memang kemarin tuh ada yang dicari, cuman nggak sempat kepikiran mau nyari apa lagi tuh, Pak. Ya nggak usah dipaksain. Namanya curiosity itu, ya sebisa mungkin kita makin banyak bertanya. Dan bertanya tuh butuh ilmu ya, bukan hanya menjawab sebetulnya. Bahkan terkadang ilmu untuk bertanya itu jauh lebih sulit dibandingkan ilmu untuk menjawab. Jadi penelitian itu dimulai dengan pertanyaan. Kalau kalian lihat apapun riset itu pasti dimulai dengan latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu sebetulnya kita hanya pengen tahu, oh iya masalahnya ini. Tapi kalau kalian tidak menimbulkan pertanyaan untuk itu, maka kalian nggak akan pernah bisa mulai penelitian. Kalau kalian perhatikan dengan baik, ketika kalian membentuk proposal atau bab 1, maka nomor 2 itu adalah perumusan masalah atau identifikasi masalah. Sebetulnya secara bahasa Inggrisnya, apa sih itu? Research question. Jadi bukan nanti, apa perumusan masalahnya? Perumusan masalahnya adalah bagaimana cara membangun sistem X. Bukan gitu dong. Tapi apa pertanyaannya mau kamu jawab gitu loh. Misalkan, ada yang di sini ada tema apa aja sih? Saya agak lupa. Saya kasih contoh satu tema, ada yang menyebutin temanya apa? Data mining, Pak. Data mining. Misalkan data mining di mana? Di suatu tempat atau keilmuan? Ya, yang kemarin yang itu, Pak. Keilmuan. Kemarin, ya keilmuan. Oke. Berarti kan kamu itu intinya kamu sudah tahu mau ngelakuin apa. Intinya kamu tuh mau compare algoritma. Apakah dengan algoritma ini hasilnya jauh lebih satu mungkin bisa dilihat dari keefisienan memori atau apa segala macam lebih cepat dalam hal ini. Dan kedua, kalau kita bicara algoritma data mining itu biasanya akurasi. Akurasinya berapa dan seterusnya. Nah, tentunya kan di otak kamu sekarang itu harusnya punya satu research question. Satu research question-nya, ini kalau gua terapin data mining dengan algoritma ini di PT ini yang sebelumnya sudah ada, jadi lebih baik atau enggak ya? Itu kan research question. Itu perumusan masalah. Jadi jangan bikin perumusan masalah itu template semua gitu ya. Bagaimana cara membangun sistem X, bagaimana cara menerapkan data mining. Bukan dong. Bagaimana cara menerapkan data mining mah dijawabnya nanti di metodologi penelitian. Tapi ketika kita bicara perumusan masalah atau nanti identifikasi masalah, tergantung Anda pakai yang mana. Saya lebih suka dengan perumusan masalah karena pertanyaannya cuma satu gitu. Ya, kamu bertanya ke diri kamu, kira-kira pertanyaan apa yang kamu mau jawab dengan penelitian ini?
Yang tema data mining ya pasti akan butuh bertanya, terutama mungkin yang keilmuan ini bener nggak sih ya kalau gue terapin algoritma ini, itu jauh lebih cepat dan efisien untuk kasus ini. Yaitu bahasa nggak benernya ya. Nanti kamu bikin dalam bahasa yang lebih EYD-nya, yang lebih resminya, gitu, lebih ilmiah seperti itu. Ada lagi tema apa, Sok? Desain sistem. Desain sistem. Apa Bu? Saya bisa nggak kurang dengar, putus-putus soalnya. Saya dengarnya malah tensis. Tema tensis? Ya makanya. Desain sistem. Coba. Desain sistem. Oh, desain sistem. Nah, misalkan desain sistem kamu ini, karena kemarin kamu sudah paham bahwa desain sistem itu salah satunya adalah mencari keseragaman, bukan keseragaman secara menyeluruh, tapi ada keseragaman konsep dari si desain yang ada dalam sebuah sistem, seperti itu misalkan. Nah, apa pertanyaan kamu mau jawab gitu loh? Ya misalkan, apakah, ya kamu harus tahu dulu gunanya desain sistem apa, makanya itulah kenapa kamu harus timbulin pertanyaan. Sebenarnya gunanya desain sistem itu apa? Oh, desain sistem itu digunakan untuk mengakselerasi dan menyeragamkan proses desain yang dilakukan oleh para desainer di dalam sebuah perangkat lunak. Misalnya seperti itu. Ya maka kamu harus bertanya dong, pertanyaan inti dari pertanyaan di risetmu apa? Ini benar nggak ya kalau gue bangun desain sistem untuk kasus ini di mana gitu, misalnya di PTX gitu, ini jadi lebih seragam dan lebih akselerasi nggak sih? Akselerasinya naik nggak sih gitu? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu nanti kamu akan jawab di kesimpulan dan saran. Makanya kalau kalian perhatikan bab-bab deskripsi itu ada bab 1 sampai bab 5 kalau di Unicom, tapi sebetulnya saya tidak menutup kemungkinan itu bisa lebih dari 5 bab ya. Cuma karena sekarang formatnya masih 5 bab, oke kita ikuti saja deh. Nah, pertanyaan yang ada di bab 1, kamu harus jawab di bab 5. Gimana cara menjawabnya? Ya cara menjawabnya, ya kamu harus melakukan penelitian. Nanti kamu akan jawab bagaimana cara melakukan penelitian di metodologi penelitian. Ada subbab khusus untuk itu gitu loh. Nah, jadi kalau kamu meneliti, mulailah dengan pertanyaan, akhiri dengan jawaban. Seperti itu. Pak, kalau jawabannya ternyata pakai desain sistem ternyata nggak menaikkan akselerasinya, tapi menyeragamkan iya gitu. Apakah penelitian saya salah? Ya tidak. Tapi kalian harus hati-hati dalam menentukan metodologinya. Kalian harus hati-hati dalam menjalankan setiap proses yang ada di metodologi penelitian. Nah, sebelum kita masuk ke metodologi penelitian, karena kalau dalam metodologi penelitian itu kalian harus bisa menjawab bagaimana cara menjawab pertanyaan kamu. Kan pertanyaan udah kebentuk kemarin. Dari sekian banyak pertanyaan, nanti dirumuskan jadi satu. Makanya namanya perumusan masalah, atau kalau saya lebih senang sebut dengan research question. Seperti itu. Nah, kalau sudah terbentuk pertanyaannya, maka langkah berikutnya adalah kita harus cari tahu bagaimana cara melakukan penelitiannya. Bagaimana cara menemukan jawaban dari pertanyaan yang kalian ingin jawab. Saya yakin banget dari beberapa kalian itu sekarang masih taunya hanya permukaan saja dari suatu tema. Contoh yang data mining, baik yang desain sistem, belum bisa menjawab nih kalau gue mau bikin desain sistem gimana caranya? Kalau saya mau bikin data mining gimana caranya? Ya itu pertanyaan yang wajar muncul. Nah, sebelum bisa menjawab itu, kalian harus bisa dulu menemukan apa yang orang lain sudah pernah lakukan. Tapi dalam hal ini reinvent the wheel-nya bukan untuk kalian ulangi lagi ya, tapi untuk kalian pelajari gimana sih cara orang menjawab pertanyaan yang serupa dengan saya. Nah, dalam hal ini berarti kan kalian harus bisa mencari referensi-referensi yang di mana orang itu melakukan atau mempertanyakan hal yang serupa dengan kalian. Di sini saya tidak lagi bahas masalah hanya tema ya. Jadi bukan mencari paper yang satu tema, tidak. Tapi mencari paper yang sekiranya pertanyaannya serupa. Serupa di sini, it doesn't seem 100% same, tapi mungkin ya it's about 70 until 80% same atau or similar, itu cukup. Seperti itu. Gunanya apa sih? Gunanya supaya saya tahu, oh dia itu punya pertanyaan yang mirip dengan saya, cara ngelakuin penelitiannya ternyata dia begini. Oh, orang ini
punya pertanyaan serupa, tapi ternyata caranya lain ya, seperti itu. Nah, dengan kita membuka cakrawala, betapa banyak cara yang bisa dilakukan seseorang untuk menjawab pertanyaan, nanti akan timbul dari diri kita sendiri, oh ternyata gini ya cara menyelesaikan penelitian. Ya walaupun mungkin di tempat saya tidak akan ada proses ini, karena di dalam ini data saya nggak ada, tapi di orang itu ada. Nah, tapi di saya ada ini dan di orang itu nggak ada. Nah, kalian akan bisa membentuk metodologi penelitian setelah kalian melakukan review literatur. Di dalam dunia penelitian ada dua istilah, ada review literatur dan ada studi literatur. Apa bedanya? Kalau kita bicara review literatur, kita hanya memilah bahan bacaan. Dalam hal ini memilah tuh kita akan collecting dulu, namanya untuk memilah tuh kita harus acquiring dulu ya. Kita harus collecting banyak sekali literatur. Dari banyak sekali literatur, kalian harus pilih. Pilihnya juga nggak ditentukan berapa banyak, tergantung kalian puas terjawab pertanyaannya tuh kapan. Anggap dari 50 saya kumpulkan 10, di mana proses pemilihan itu tentunya kan kalian harus baca cepat. Ini beda, jangan studi literatur dulu ya, ini beda loh halnya ya, studi literatur dengan review literatur. Di review literatur tuh kalian collecting as many as possible semua bahan bacaan yang kalian bisa kumpulkan. Biasanya kalau penelitian itu kita sarankan mengacunya ke jurnal atau proceeding. Simpel alasannya karena kita menjaga kebaruan. Kalau buku kan rata-rata ilmu fundamental, tapi tidak ada ilmu yang menelitinya gitu. Tidak ada terapannya seperti apa sih gitu loh. Nah, makanya buku boleh nggak boleh, tapi lebih diutamakan jurnal dan proceeding. Nah, teknik mencari sebanyak mungkin, kemudian memilah mana yang penting, mana yang tidak penting, kemudian mensamarikan sedikit, saya bilang sedikit ya, mensamarikan sedikit isian, memaknai literatur yang sedikit, itu adalah proses review literatur. Nah, karena tadi saya bilang akan ada 3 langkah, collecting as many as possible, kemudian kalian pilah mana yang baik dan mana yang tidak terlalu baik. Dalam hal ini baik dan tidak baik bukan masalah bicara mutu tulisan, tapi pertanyaan mana yang serupa dengan Anda. Kemiripannya makin tinggi, berarti itulah literatur yang Anda pilih. Dan saya yakinkan ke Anda bahwa ketika mencari referensi, bisa saja papernya yang kalian kumpulkan hanya memiliki kemiripan 50%, nggak apa-apa. Kumpulin dulu aja. Nanti kita akan pilah. Bahkan kadang-kadang yang 50% itu justru yang nantinya kalian akan acu. Kadang-kadang kan kalau kalian nyarinya benar-benar, kalau nyari data mining itu data mining, kalian ketik di Google. Ya nggak begitulah. Tapi makanya kemarin saya bilang timbulkan banyak pertanyaan supaya kalian juga nanti mencarinya gampang. Kemudian setelah collecting as many as possible, di minggu depan kalian akan berdiskusi dengan kami hasil bahan bacaan yang kalian kumpulkan. Kemudian nanti kita akan bahas materi tentang memilah mana bahan bacaan yang sekiranya memang lebih dekat ke arah Anda. Kemudian setelah memilah, di minggu ke-8-nya, di minggu tenang berarti ya, kita kuliahnya, itu kita akan membahas masalah mensummary-kan. Jadi nanti output terakhir dari review literatur adalah summary dari bahan bacaan yang sudah melewati proses demikian rupa. Nah, sebetulnya kalau saya sendiri memaknai review literatur itu tidak hanya 3 tadi, tidak hanya collecting atau acquiring, tidak hanya memilah, tidak hanya mensummary-kan, tapi juga mengorganisir bahan bacaan. Nah, hari ini saya dan teman-teman dari kelompok B itu ingin mendemokan sedikit tentang bagaimana caranya melakukan proses pertama, yaitu acquiring atau collecting bahan bacaan. Tentunya kita ngambil nanti dari Google Scholar. Kemudian nanti saya akan demokan satu hal yang rahasia, jadi nanti mungkin tidak akan ada di recording ya, tidak akan di recording gitu, nanti rahasianya apa ya saya akan demokan, nanti saya akan pause dulu recordingnya, jadi tolong diperhatikan dengan baik-baik, karena ada nanti part yang tidak akan ada di recording. Kemudian nanti kita akan belajar mengorganisir bahan bacaannya. Nah, nanti Pak Varian akan menjelaskan di akhir tentang tugas yang kalian harus lakukan selama seminggu ke depan. Oke, kita mulai saja share screen-nya. Bentar ya.
Wait, sebentar. Oke. Belum muncul ya? Belum ada, Pak. Sekarang udah? Sudah, Pak. Oke. Sudah kelihatan halaman Google Cendekianya ya? Google Scholar. Oke. Yang pertama kali, kalian kalau mau review literatur, itu kalian harus mencari review literatur. Teknik mencari literatur yang kalian kumpulkan sebanyak mungkin. Nah, kemarin saya dan teman-teman sudah menjelaskan gimana caranya memulai bagaimana cara mencari literatur. Mulailah dengan pertanyaan. Nah, pertanyaan itu kalian cari dengan literatur. Cuman kalau kemarin, kalian belum supervised searching. Artinya pencariannya tuh masih memanfaatkan Google Engine yang biasa. Nah, untuk meneliti, saya sarankan Anda tidak mencari menggunakan Google Engine biasa, tapi masuk ke dalam Google Scholar. Atau kita sebut dengan bahasa Indonesia Google Cendekia. Di Google Cendekia ini sama-sama seperti cara kerjanya dengan engine Google Search biasa, tapi dia fokusnya adalah mencari proceeding ataupun juga jurnal ataupun juga artikel-artikel, textbooks dan segala macam yang nantinya berhubungan dengan apa yang kalian cari. Jadi lebih spesifik dan pencarian stringnya jauh lebih spesifik juga seperti itu. Contoh misalkan kalian tadi yang data mining nih, data miningmu tentang apa sih, Nak? Tema datanya? Perbandingan metode. Enggak, kasusnya apa? Bidang ekonomi kah? Bidang kesehatan? Bidang apa? Ini sih penjualan gitu, Pak. Oh, berarti dalam bidang penjualan. Oke, saya ketik aja data mining, bidang penjualan. Nah, ini ada banyak nih. Ini langsung keluarnya paper-paper. Jadi beda dengan Google biasa. Dan saya yakin kalian mungkin juga beberapa sudah tahu cara mencarinya. Nah, yang kalian lakukan itu dulu. Kemudian, tekniknya, kalau teknik saya nggak akan cerita banyak karena kalian sudah lebih ahli lah pakai Google Cendekia. Cuman, kalian mencarinya, itu penelitian itu maksimum 10 tahun sebelum riset yang Anda lakukan. Atau lebih baiknya, kalau tesis itu biasanya 5 tahun malah, 5 tahun ke belakang. Jadi kalian harus pastikan dulu rentang waktunya. Jadi rentang khususnya kalian harus atur. Ya kalau saya sarankan 5 tahun. Misalkan berarti sekarang 2000 berapa sih? 2020 kan ya? Ya, 2021 sampai 2000 dari 2017 ya? 2017. Saya ngomong beribet ya. Nah, ini harus dipastikan dulu, dibatasi. Supaya penelitian yang lama-lama tidak muncul. Tapi kadang ketika kita mencari dengan rentang seperti ini, itu nggak muncul sama sekali. Dan memang ternyata penelitian Anda itu dilakukannya terakhir tuh 1990 misalkan seperti itu. Apakah itu masalah? Tidak. Tapi Anda juga perlu menimbulkan pertanyaan, apakah riset yang Anda lakukan ini memang benar-benar menjadi hal yang bisa dikatakan memperbaiki kondisi atau tidak gitu loh. Jangan sampai kita melakukan penelitian dari yang sudah ada. Nah, contoh di sini. Nah, ini kan sudah banyak nih. Kalian bisa lihat, oh di sini ada data ini penjualan produk dengan metode a priori. Ya kalian lihat dulu saja. Kok nggak tidak ada? Oke, back dulu, tinggal cari lagi yang lain. Nah ini ada. Nanti biasanya langsung muncul seperti ini. Nah ketika kita mencari, wajar kalau kalian menemukan jurnal ataupun proceeding yang sifatnya berbayar. Nah tapi rata-rata kalau yang nasional itu rata-rata gratis. Kalau yang internasional biasanya ada yang berbayar, ada yang tidak. Kalian bisa pakai. Nah, dalam menentukan referensi yang baik, kalian, kalau di Indonesia sekarang itu sudah ada namanya indexing. Indexing dari sebuah jurnal ataupun proceeding. Nah, jurnal atau proceeding ini diindeks oleh namanya SINTA. Jadi kalau nasional ya, ada namanya SINTA. Nah, SINTA ini punya indeks dari S1 sampai S6, kalau tidak salah. Ini ya, kasih tahu kalau saya salah ya, Budian, Pak Alif, atau Pak Varian.
Nah, semakin tinggi, semakin mendekati 1, misalkan S1, S2, itu berarti indeksnya lebih tinggi dibandingkan yang S4, S5, S6, seperti itu. Nah, jadi kalian bisa melihat apakah publikasi ini bukan kualitas ya, bagus atau tidak. Kalau bagus atau tidak, ntar saya juga terlalu kurang ajar ya. Ya bisa dilihat berdasarkan indexing tersebut lah. Semakin tinggi, lebih disarankan untuk disitasi, seperti itu. Nah, kalian bisa baca, di sini ada abstrak dan segala macam, syukur-syukur PDF-nya bisa kalian download seperti ini. Nah, anggap saya download satu deh. Mana ya? Ini bisa di-download nggak ya? Unduh file PDF ini. Atas ya. Nah, ini bisa masuk nih. Saya buka. Nah, ini saya bisa lihat seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian apakan? Nah, jangan baca dulu, kumpulin aja dulu. Jadi memang ada orang yang ya dia baca dulu, kemudian ini akan disimpan atau tidak. Nggak perlu, udah simpan dulu aja. Jadi saya bilang kumpulkan sebanyak mungkin yang kalian bisa dapat, tapi yang kalian carinya juga jangan yang ngaco-ngaco pisan gitu ya, yang dekat dengan pertanyaan kalian seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kan akan masuk nih ke sebentar ya. Saya minimas dulu setting saya deh. Saya share screen soalnya. Saya stop share dulu, saya share screen full. Nah, kalau saya buka di Finder saya, atau kalau kalian berarti, kalau di Windows itu apa sih namanya, File Explorer ya. Nah, di sini ada download. Nah, di sini kan ada nih paper tadi yang saya download. Nah, kalau kalian simpan kayak begini, kalian bakal lupa ini paper apaan ya. Nah, ketika kalian mau memilah, kan kalian harus baca. Dan ketika kalian sudah mendownload, ini hasilnya apa, segala macam. Nah, ini tentunya akan menimbulkan kesulitan tersendiri gitu loh. Akan menimbulkan kesulitan tersendiri. Nah, bagaimana caranya untuk bisa mengorganisasi file-file yang sudah kalian temukan gitu loh. Nah, caranya sebelum kalian mencari lagi, kalian pakai Mendeley yang kemarin. Sebetulnya Mendeley ini bukan satu-satunya tools ya. Bukan satu-satunya tools untuk mengorganisasi referensi atau literatur yang kalian pakai untuk penelitian kalian. Bisa juga kalian pakai Jotero. Ada namanya Jotero. Kalian terserah mau pakai yang mana, boleh. Saya tidak mau bicara tools. Cuman saya lebih sering pakainya Mendeley. Makanya saya coba demokan yang Mendeley. Nah, kalau sudah masuk seperti itu, kalian kalau sudah download Mendeley, di Google Chrome kalian itu bisa kalian instalkan namanya Mendeley add-on kalau nggak salah ya. Mendeley Web Importer namanya. Nah, Mendeley Web Importer ini dia akan bisa langsung baca halaman website untuk nge-crawling informasi-informasi terkait si jurnal ataupun proceeding yang kita mau ambil. Tentunya kita ngambilnya papernya ya, paper dalam proceeding ataupun jurnal. Jarang sekali kita mendownload satu jurnal atau satu proceeding book seperti itu. Nah, caranya adalah kalian masuk dulu ke yang tadi lagi. Nah, ini nggak semua website bisa. Tergantung websitenya mensupport si web importer atau enggak. Jadi nanti kalian download, kalau sudah download web importer dari Google Chrome atau kalian pakai Firefox juga bisa. Kalian tinggal klik Mendeley-nya, kemudian sign in seperti biasa. Sign in-nya pakai akun. Wait, kenapa ke sini ya? Oke. Nah, kalau sudah, dia akan tunggu dulu, muncul, dia akan meng-crawling dulu. Kalau bisa di-crawling, dia akan muncul di sini. Nah, ini kan muncul nih. Ada jurnal artikel, dia bisa ngedetect. Kalian checklist aja, kemudian kalian tekan tombol add. Tapi kalau saya, karena saya sudah bikin folder-folder di Mendeley seperti ini, ada folder data mining, ini kelihatan nggak? Folder data visualization, disertasi, dan segala macam ada di sini. Ya, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Ada, Pak. Nah, maka saya lebih suka mengorganisasinya dengan cara seperti itu. Jadi saya masukkan ke data mining, nih ada nih. Saya klik aja. Kalau sudah, saya tekan tombol add. Tapi add-nya ntar dulu. Ada view PDF, oke, add.
Tunggu dulu. Nah, kalau sudah add seperti ini, dia juga sembari mendownload PDF dan cara mereferensinya, atau cara ketika kita nanti mau menuliskan daftar pustaka lah ya, bibliografi seperti itu, dengan otomatis. Tapi ada beberapa yang tidak gratis ya, pasti kita nggak akan bisa langsung download PDF-nya. Tapi kita bisa tambah manual nanti Mendeley-nya. Kalau sudah, apa yang kita lakukan di Mendeley? Kita lakukan sync, processing-nya. File dokumen dulu, terus kita klik tombol sync. Nah, ini semua butuh internet ya. Jadi pastikan internet kalian nyambung. Ya, seperti biasa. Harap sabar. Nah, kalau sudah, dia akan masuk ke folder data mining yang tadi saya ambil. Tadi namanya siapa sih? Dini. Kok nggak ada ya? Oh, ini ada nih. Implementasi data mining pada penjualan segala macam. Nah, kalau sudah seperti ini, kan kalian lebih, oh iya, ini titelnya ini. Kalian lebih informatif ya. Kalian bisa lebih gampang memahami. Tapi jangan berhenti di situ. Kalian harus periksa detailnya. Supaya nanti ketika menulis daftar pustaka gampang. Di sini beberapa metadata dari si publikasi ini sudah muncul. Contoh jurnalnya, nama jurnalnya udah muncul, tahun munculnya, volume berapa, isunya berapa, abstraknya udah muncul. Nah, kalau sudah benar, kalau misalkan Anda mau lengkapi lagi. Nanti ada banyak sekali isian yang bisa kalian lengkapi. Tapi kalau menurut saya udah cukup, karena kan untuk bibliografi, yang penting ada nama jurnal, tahunnya, volume, isu, siapa penulisnya sudah ada di sini, dan dia nanti mengikuti gaya citasi yang kalian pakai. Kemudian abstraknya juga sudah ada. Kalau mau ada ISSN-nya juga udah dibaca otomatis. Kalau sudah, kalian tinggal bilang details are correct. Nah, kalau sudah seperti ini, maka ya sudah, kalian lanjutkan lagi mencari. Nah, enaknya kalau beberapa pengada jurnal atau proceeding yang gratis, kalian sudah mendapatkan file PDF-nya di sini. Nah, jadi kalian bisa baca di sini langsung. Lebih enak ya, di dalam satu aplikasi kalian tinggal baca, dan nanti enaknya apa? Contoh, kalian misalkan pakai Microsoft Word nih. Ini kok saya jadi kayak promosi Microsoft Word ya. Ya, kebetulan Microsoft Word yang supporting Mendeley. Saya belum coba untuk yang lain. Nah, misalkan saya mau nulis bibliografi, contoh seperti ini. Misalkan saya tulis lalala, mana? Belum muncul ya. Lalala, ye. Misalkan saya ambil kata ini dari si literasi yang tadi atau literatur yang tadi. Nah, caranya kalian tinggal melakukan di reference, di tab reference, lalu ada di sininya insert or edit citation. Nah, nanti dia akan buka ke Mendeley. Dia akan buka Mendeley-nya. Misalkan di sini saya buka. Nah, saya mau pakai ini nih sebagai referensi lalala yeye tadi, karena mungkin lalala yeye ini begitu penting gitu. Saya tinggal lakukan cite, citasi. Ini ada tombol cite, kalian klik. Sudah otomatis nantinya di Microsoft Word kalian, ketika kalian buka lagi, nah, itu sudah akan muncul citasi seperti ini. Yang kalau kalian lihat di bab 2 tuh, mana citasinya? Ini. Dan kalian kalau dulu ngeliat kakak kelas kalian tuh, bab 2-nya kurang citasi, kurang apa, tidak diacu dari suatu referensi. Nah, ini bukti kalau perkataan di sebelum ini diacu dari suatu referensi. Nah, enaknya lagi, kita juga bisa mengganti gayanya, gaya citasinya, stylenya. Yang biasa kita pakai, misalkan EEE. Nah, kita bisa pakai EEE. Nanti diganti sama dia jadi satu seperti ini. Enaknya lagi ketika kita nulis daftar pustaka. Misalnya kita tulis daftar pustaka, kita enter, kemudian kita masukkan bibliografi, kita langsung insert bibliografinya. Nah, sudah muncul. Tanpa kalian bikin daftar pustaka lagi. Itu enaknya ya, mulai dari mencari, sampai nanti kalian mensitasi, ya kalian bisa lakukan pakai si Mendeley ini. Atau Jotero juga bisa. Kalian tinggal pilih aja mana yang kalian suka.
Nah itu, jadi saran dari kami, cari sebanyak mungkin. Cara-caranya tadi saya udah contohkan pakai web importer. Kalau nggak bisa pakai web importer, ya mohon maaf ya, berarti kalian harus buka lagi Mendeley-nya, kalian tambahkan manual. Ini kan sih bisa nambah nih, add files nih. Manual ya, kalian harus isi lagi sendiri gitu. Filesnya mana, download dulu filesnya, kemudian kalian isi isian yang tadi yang udah otomatis itu sendiri. Kan kalian bisa cari di webnya tentang informasi lengkapnya seperti apa. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan. Ini saya akan pause sebelum menjelaskan hal berikutnya ya. Ya silakan. Pak izin bertanya. Boleh. Kalau misal saya nge-citasi suatu tulisan dari jurnal di website itu gimana ya Pak? Jurnal di website? Ya iya, jurnalnya kamu download papernya. Bentuknya tuh. Nah masalahnya kalau misal nggak bisa di-download gitu Pak. Namanya kayak bukan kayak artikel deh. Sorry Pak, artikel. Jangan pakai artikel. Kalau pakai artikel berarti ilmumu belum teruji. Anak S1 tuh sebisa mungkin cari yang sudah pernah orang lain coba. Kebaruannya adalah di level kasus. Beda dengan S2 dan S3. Ya. Oke, Pak. Jadi kalau memang ilmumu populer atau ilmumu memang berkembang, pasti akan ada bahan bacaannya. Jangan mengacu dari artikel website. Sebisa mungkin tidak. Karena halaman website itu sangat rentan terhadap perubahan. Sangat rentan terhadap down sistemnya. Sehingga nanti ketika dibutuhkan mencari, ternyata udah nggak ada, isinya udah beda. Domainnya expired, nggak diurus sama pemiliknya aja, udah nggak bisa diakses lagi. Jadi saran saya, pakailah jurnal ataupun proceeding. Tuh. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, sip. Berikutnya, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya pause dulu. Baik, kita lanjut lagi recordingnya. Ya, setelah tadi kita jelasin gimana caranya mencari, kumpulkan dulu sebanyak mungkin yang kalian butuhkan. Buatlah berimbang antara paper internasional maupun nasional, biar kalian dapat gambaran. Batasi rentang waktu yang tadi saya sudah sampaikan. Kemudian organisir yang baik di yang tools kalian pakai, boleh pakai Mendeley, boleh pakai Zotero juga boleh. Silakan saja kalian kumpulkan. Nah, dalam seminggu ini kami memberikan Anda challenge. Sekali lagi ini challenge karena tidak akan dinilai, tapi juga kami akan menjadikan ini dasar untuk nanti menerima proposal kalian ya. Challenge untuk Anda mencari dulu sebanyak mungkin literatur, baik itu bentuknya proceeding ataupun jurnal. Buku jangan banyak-banyak, cukup 1-3, tapi kalau jurnal atau proceeding sebanyak mungkin yang kalian bisa cari melalui Google Scholar. Kemudian nanti kalian rekap di dalam Google Sheet yang Pak Varian dapatkan. Nah, mungkin Pak Varian bisa jelaskan sedikit tentang Google Sheet-nya? Ya, Pak Adam. Oke. Mungkin saya jelaskan saja, Pak ya, biar bisa lebih jelas. Sudah muncul, Pak? Belum. Udah sekarang. Oke. Nah, ini yang seperti kalau kalian melakukan rekap ya, rekap review literatur yang telah kalian dapatkan atau kalian cari, seperti itu. Nah, di sini ada di aktivitas review literatur, ada form review literatur kelompok B. Nah, di sini kalian rekap literatur yang sudah kalian temukan, kalian tuliskan di sini. Nah, di sini kan jelaskan ya tema apa yang akan kalian ambil. Di sini jangan diketik tapi dipilih, gitu ya. Ini sudah semuanya. Ini sudah siapkan sampai 100 baris. Di sini tiap mahasiswa diminta untuk minimal 3 literatur, seperti itu. Sebanyak mungkin, Pak. Ya, minimal Pak. Sebanyak mungkin aja. Minimal 3, tapi makanya saya siapkan 100 ini, jadi minimal 3. Kalau minimal 3, ntar mahasiswa 3 biasanya. Oh iya. Nah itu. Mahasiswa tuh taruh cari minimalnya berapa. Minimalnya apa ya? Semaunya kalian, serajinnya kalian menemukan dan tunjukkan kepada kami kalau kalian niat lulus semester depan. Dah gitu aja. Nah, seperti itu. Nah, di sini tuliskan judulnya apa, lalu bentuknya. Di sini seperti dijelaskan Padam ya, kalau literatur itu ada yang berbentuk buku, ada berbentuk jurnal, proceeding,
Gitu. Nah, untuk website ini mungkin seperti kata Pak Adam ya, jangan terlalu menggunakan website. Kita bisa Diusahakan tidak ya. usahakan tidak menggunakan website ya. Tapi kalau misalnya benar-benar nggak ada jurnalnya, boleh pakai website. Tapi pasti kalau misalnya kalian di kelompok B jarang apa ya, yang website ya rata-rata jurnal dan proceeding pun sudah banyak gitu ya. Jadi harusnya tidak ada malah karena ya, tema yang kita ambil adalah tema populer. nah tema-tema populer kan, jadi pasti Yeah. banyak banget jurnal dan proceedingnya. Seperti itu. Lalu jelaskan juga siapa pengarangnya atau penulisnya, kapan dia terbit. Tadi jelaskan bahwa maksimal itu 10 tahun. Nah, bagian apa yang kalian ambil dari jurnal tersebut? Misalnya di jurnal pertama saya mengambil, dari jurnal pertama ini saya dapetin bagaimana cara menggunakan data mining asosiasi, misalnya seperti itu. Nah, di sini kenapa kamu mengambil jurnal tersebut sebagai referensi yang akan kamu gunakan? Misalnya, ini sesuai dengan metode yang akan saya gunakan di penelitian saya, misalnya seperti itu. Nah, tuliskan terus setelah detail. Kalau kalian nemuin 3, berarti 3-3-nya kalian tuliskan. Seperti itu saja. Itu sih Pak Adam untuk tugas minggu depan. Sip, terima kasih Pak Varian. Ada pertanyaan Pak, nambahan lagi. Ini untuk mengisinya gunakan email Unicom ya. Jadi tidak diizinkan untuk menggunakan email yang di luar Unicom. Email mahasiswa@mahasiswa.unicom.ac.id ya. Oke, silakan ada pertanyaan. Nah, nanti kalau kalian di minggu depan benar-benar mengerjakan dengan sungguh-sungguh, berarti di Google Sheet tersebut akan ada banyak sekali literatur dari berbagai tema. Nah, tentunya kan tema-temanya ada yang sama ya. Contoh yang data mining kan nggak hanya sendiri. Yang desain sistem nggak hanya sendiri. Nah, diharapkan nanti dari seluruh yang ada di tema tersebut, nanti di minggu depan kita akan memilah. Kita akan memilah si literatur tersebut. Nah, kalau memilah di sini ilmunya nggak ada. Untuk bisa memilah itu benar-benar saya hanya perlu menanyakan ke kalian tuh mau bertanya apa sih gitu loh. Nah, pertanyaannya ada nggak di paper tersebut? Dan kalau dua-duanya sama, ada misalnya 2 paper ada sama. Nah, mana yang kalian lebih pahami supaya kalian bisa parafrase nantinya. Nah, itu cuma sekedar itu aja. Jadi minggu depan kita hanya akan bahas fokus ke diskusi masalah literatur. Bukan lagi menjelaskan gimana cara milahnya. Cara milahnya masih simpel gitu. Nanti yang agak sedikit agak apa ya, bukan agak ribet, cuman agak butuh waktu adalah yang minggu ketiganya. Ketika kita memensummary-kan, karena teknik summarisasinya juga penting seperti itu. Oke, ada pertanyaan sebelum kami akhiri? Nah, untuk bisa mengisi Google Sheet yang tadi itu lebih baik kalian masukkan dulu ke Mendeley supaya kalian tinggal baca dari metadata yang tadi. Jadi kan ngisinya gampang ya. Literaturnya judulnya apa tinggal copy paste, tahunnya tahun berapa tinggal copy paste dari si Mendeley-nya. Jadi nggak pusing bolak-balik ngeliatin proceeding ataupun jurnal. Itu aja sih. Silakan ada pertanyaan sebelum kami tutup. Kalau bisa nemu 50, masukin 50-50-nya. Tahu Google Scholar kan kalian bisa akses kapanpun dan gratis gitu. Pak, izin nanya lagi. Boleh. Kalau misalkan tadi ada alasan kenapa milih jurnal itu. Nah, kalau misal jurnalnya beda tapi isinya tuh jadi digabungin gitu, Pak. Sama gitu. Nah, itu dua-duanya dimasukin apa cukup satu saja? Aku nggak nangkep pertanyaannya. Gimana? Kamu nemu paper? Ya, lalu papernya? Jadi materinya tuh kayak isinya tuh digabungin gitu, Pak. Dari paper 1 sama 2, nah saya tuh digabungin. Alasannya tuh sama, nah itu boleh apa enggak? Papernya beda, alasannya sama. Oh, papernya berbeda, alasannya sama, boleh. Oke. Karena masih tahap akuisisi, masih tahap collecting. Oke, Pak. Nanti kamu dipilah baru harus pilih 1. Atau kalau mau pilih, misal kamu dapat 3, kamu mau summary-in dari 2 paper, boleh. Itu milah nanti, prosesnya minggu depan. Kalau sekarang mau kumpulin dulu. Udah mikirnya sederhana aja, kamu pakai paper itu karena apa?
Oh, saya ambil bagian apanya. Oh, saya ambil bagian apanya, simpelnya begitu aja. Jangan hanya masalah pengertian ya. Ini kita sudah mulai serius untuk menjawab bagaimana caranya kamu menemukan jawaban penelitianmu. Makanya tadi kan di awal saya buka dengan penelitian itu butuh pertanyaan. Pertanyaannya berupa research question. Caranya, tadi saya sudah jelaskan gimana caranya di awal. Nah, kan untuk bisa menjawab gimana caranya menjawab pertanyaan yang kamu temukan di awal itu, pakai review literatur. Nah, makanya review literatur ini nggak boleh hanya sekedar mencari tahu apa itu data mining, nggak boleh hanya gitu aja. Tapi juga kamu harus bisa cari di paper tersebut ada hal apa yang kamu dapatkan. Contoh, oh ternyata orang ini ngelakuin penelitiannya begini loh caranya. Paper ini ternyata lucu ya, dia akurasinya 50 loh. Kenapa ya 50? Nah, itu bisa kalian jadikan alasan kenapa memilih suatu paper. Jadi benar-benar kumpulkan dulu sebanyak mungkin yang kalian temukan supaya nanti ketika memilah dan memang mereduce jumlah literaturnya pun juga jadi enak. Itu aja sih intinya. Ya, baik Pak. Ya. Sama-sama. Kemudian saran saya kalau kalian ingin paham fundamental, jangan baca buku lah. Ya buku boleh sih dibaca untuk versi yang lebih long time-nya. Tapi kalau mau baca cepat, bisa baca systematic review. Jadi kalau kalian cari paper, gunakan kata kunci systematic review. Terus diikuti dengan domainnya, misalnya data mining. Atau kalian bisa cari survey paper. Kan paper itu jenisnya dua. Ada research paper, ada survey paper. Research paper mah yang kalau ya kayak tadi, data mining a priori itu research paper. Tapi kalau survey paper tuh kayak kita bikin satu paper yang isinya tentang pengetahuan fundamental yang ada di jurnal-jurnal yang sudah pernah ada sebelumnya gitu. Biasanya referensinya 60 sampai 100 paper lainnya. Nah, itu biasanya kalau kita kenal dengan namanya systematic review. Hasil papernya systematic review. Kayak tadi kan saya nyari data mining itu keluar tuh systematic review for data mining. Itu bisa kalian baca, itu lengkap semua data mining itu apa, metodenya ada apa aja, trennya sekarang gimana, 10 algoritma terbaik biasanya ada di situ. Kalau nggak ada, kalian tinggal cari top 10 algorithms for data mining, misalkan data mining association rule. Itu nanti kan bisa muncul dan seterusnya. Oke? Artikel ilmiah boleh, tapi artikel di website kalau bisa hindari dulu. Artikel ilmiah itu nanti bentuknya kayak paper gitu, tapi dia tidak dipublish as a proceeding atau jurnal. Dia bikin artikel aja. Biasanya dari industri itu bikin kayak gitu, kayak Chris DM. Itu kan artikel tuh bentuknya. Kalau kalian data mining, white paper juga padan ya? Ya, white paper juga boleh. Tuh. Oke, tidak ada pertanyaan? Dan usahakan jangan semuanya berbahasa Indonesia. Cari juga jurnal yang internasionalnya. Biar kalian dapat insight-nya juga lebih. Seperti itu. Tidak ada pertanyaan? Sudah silakan. jelas, Pak. Suaramu belum ada, Fat. Misalkan masih bingung ingin milih tema yang ingin dipilih, itu gimana, Pak, untuk jurnalnya? Misalkan link code sama re-engineering. Kemarin mah udah kita bahas. Kemarin kita udah bahas mendalam. Kamu nggak hadir kan? Kemarin itu teman-teman sudah punya fix tema. Minimal fix untuk sekarang ya. Bisa berubah gitu tengah jalan. Ya kamu lihat saja video yang kemarin seperti apa. Kamu tentukan dulu kamu lebih yakin yang mana. Udah gitu aja. Nanti kamu tinggal diskusi di grup. Dah itu. Makanya hadir setiap pertemuan itu, makanya saya kuncinya tuh hadir. Dah. Kasih, Pak. Yuk. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, berarti kita akhiri di sini. Terima kasih kepada Budian, Pak Alif, Pak Varian. Ada tambahan dulu sebelumnya? Silakan. Lupa saya nawari. Cukup ya. Oke, terima kasih juga pada teman-teman yang sudah hadir di weekend ini. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.